kau itu lebih cantik ya. Emang, seperti tadi aku sudah bicara pada kau. Tapi kenapa kau malah membedah susi yang kayak begitu loh? Maaf saja, Mit. Siapa yang tidak mau tergoda oleh perempuan secantik ini? Jadi, lanjutkan saja pembicaraan itu. Jadi begini, Mas. Kalau kita ingat apa yang pernah kita cita-citakan, suatu berjuang dulu, dan ternyata ini busuk semua, maka pantas jika kita kecewa. Apalagi kalau kita lihat keadaan politik kita dewasa ini, yang penuh akan kemunafikan. Politik itu, Mit, otak. Mit, Politik tidak kotor, Man. Malah sebaliknya, politik ada satu hal yang murni. Sloganmu itu kini terlalu mudah dihidapkan orang, seolah suatu kebenaran yang luka. Padahal politik kotor kan? Man, politik tidak kotor. Dengarkan aku dulu, aku sedang bicara. Biar dijelaskan, Mit. Coba kau perhatikan bagaimana para pemimpin partai itu saling menentang dengan cara-cara yang busuk. Jadi, katakanlah politik tidak busuk. Memang, Man. Tapi itu sama sekali tidak busuk. Malah sebaliknya. Maksudku, yang busuk itu adalah partai-partai sendiri. Atau lebih tepatnya, orang-orang sendiri, Man. Yang busuk. Man, Apa? Apa? kalian lihat pakaianku? Aku sudah lihat. Man, tidak. Pakaianku di mana? Di mana pakaianku? Pasti kau lihat. Ya, benar. Gak ada lihat tuh. Nah, ini kalian kan? Dari tadi kau taruh di situ. Kau lupa. Mana mungkin? Aku lagi buang air besar di sana. Kau lupa kau berak. Lalu kau lupa. Masuk kalian. Dai. Aku minta air. Ya sudah, ambil saja. Yang murah. Ya. Man, katakan aku, Man. Ya. Kau jangan banyak minum ya. Nah, Kemarin utangmu belum dibayar. lulusan belakang, Mit. Ya, kau bayar jam belanja tidak bisa. Dengar, Man. Politik dan pemimpin politik adalah dua hal yang seperti meja dan kursi. Kau tahu meja dan kursi? Yang meja yang mana? Yang kursi? Kakinya dua. Kursinya 4. Ya, sudah. Jadi sama sekali tidak sama, Man. Dua pengertian yang berbeda. Karena kalau yang satu, Man, kau jangan seperti itu terus ah. Tidak ada yang bicara kau. Lanjut. Mau lanjutkan tidak? Ya, lanjut. Ya, jadi politik dan pemimpin politik ada dua hal di meja dan kursi. Ya, dua pengertian yang berbeda, maksudku. Kalau yang satu merupakan tugas, maka yang lain merupakan petugasnya. Kalau petugasnya jahat, jangan kau artikan tugasnya jahat pula. Oh mau? Pendapatku itu terlalu bersifat teori.
Kamu apa? Bukannya hari Asa. Kau yang abstrak, bukan aku. Nih kau, baca dulu. Sudah. Pak, ini sama sekali tidak abstrak. Tidak seperti mukanya Susi. Bahwa suatu tugas yang baik baru bisa dilaksanakan apabila mereka memiliki syarat untuk menjalankannya. Ya, apabila mereka tidak memiliki syarat-syarat tersebut, saya rasa mereka harus mencopot kedudukan mereka sebagai pemimpin. Amin. Kau itu belum juga berubah ya? Masih tetap abstrak mukanya. Jahil, kamu apa? Beratu. Lalu siapa mukanya apa? Susi. Memang kan, apa dia memang abstrak? Apa? Tunggu aku bicara. Kenapa kau menunggu aku makan korek lalu merampok? Kau mau tahu, Bin? Ya, aku mau tahu. Kau itu masih tetap seorang yang optimis. Bagaimana? Kau bisa berkata seperti itu? Coba kau perhatikan, apakah mereka mau para pemimpin untuk mengundurkan dirinya sendiri dari kedudukannya? Berbuat seperti itu membutuhkan jiwa yang sangat besar, sangat besar. Mari. Iya, naik. Kau juga. Mari. Susi, ayo mari. Tuan dan nyonya dan nyonya tentunya. Kata-kata, nilai-nilai dan prinsip hidup sudah menjadi kata-kata yang asing. Ya, karena orang zaman sekarang lebih percaya pada kata-kata yang keluar dari mulut ini dan mulut lainnya. Mulut lainnya. Iya memang kau bawa di sana. Ayo.
Aku masih sebelumnya. Itulah Bin. Itu didapatkan dari kenang-kenangan masa lalu kita. Masa lalu. Ya, masa lalu. Lanjutkan lagi saja. Ya. Coba. Tapi ini sangat nyata. Kita lanjutkan cerita nanti. Ambil. Silakan dulu. Silakan. Saya silakan. Ada baiknya kalau kita ingin melanjutkan cerita kita tadi, kita pesan dulu. Bagaimana? Mas langsung mau minum apa? Samakan saja seperti masalah. Mas mau minum apa? Samakan saja dengan Mas Samsu. Dengar mau minum apa? Samakan saja dengan suami saya. Ya, udah sama semuanya ya. Baik. Saya pesan ini. Oh iya, Mas Samsu, lanjutkanlah cerita saudara yang tadi sempat tertunda. Kita semua sudah tidak sabar mendengar lanjutannya. Ya. Memang cerita itu sangat mengesankan. Iya, benar. Saya beri biar lebih lucu lagi. Ya, tahu saja. Jadi begini, ketika itu saat seluruh kampung sudah lari ketakutan. Wah, maka sungguh mati saudara yang berani tinggal hanya aku sendiri di situ. Wah, bukannya aku sombong. Lalu, setelah saya berkeliling kampung mencari ke sosok kanan, mencari ke sosok sudut kiri, baru aku temukan 5 orang pemuda dengan membawa karabinnya masing-masing. Wah, bukan main. Tapi sedangkan aku hanya membawa 1 buah pistol dan 3 granat tangan. Mengapa dia berteriak-teriak seperti itu? Jadi begituan. Dulu kakeknya, neneknya, bapaknya sama ibunya mati kena granat. Aduh, sini kau. Coba kau lakukan kau, ya. Ya coba sini apa? Biar kau bisa saja. Jadi benda itu bentuknya sebesar ini. Ya sekitar sini kira-kira. Seperti buah nanas. Bagaimana kalau kita sebut granat? Granat. Ya, bolehlah. Granat. Biar nggak takut. Takut toh? Ya, tidak. Cepat buatkan lagi putaran tangan. Oke? Lanjutkan saja. Dengan
dengan kelima pemuda tadi. Saya cegat musuh itu di sebuah lembah yang sepi. Wah, saudara pasti tahu betapa berdebar-debar hati kami ketika menunggu musuh itu. Ya, tetapi bukanlah perasaan takut. Karena sudah lama saya menghapus perasaan takut dari kamus hidup saya. Ya, ya. Melainkan perasaan senang layaknya kita sedang menunggu seorang kekasih. Ya, seorang kekasih. Betul. Tapi bedanya kalau sudah bertemu, pasti saudara tidak cium mereka dengan bibir kan, melainkan dengan granas. Granas ya, saya hampir lupa. Ya. Lantas bagaimana hasil pertempuran saudara tadi? Hasil semua musuh itu mampus semuanya. Wah iya, karena saya tembaki semuanya. Setelah itu senjatanya kami rampas semuanya. Wah, tentu saja mereka pulang ke akhirat dengan tangan kosong. Ya. Bukannya sombong. Ya. Begitulah. Ya. Sebagai seorang direktur dari sesuatu, saya bisa mengerti apa yang diceritakan oleh Mas Abu. Memangnya saudara di mana ketika itu? Saya. Iya. Saya ketika itu berada di sebuah lereng. Saya ikut memimpin 1-2 pasukan. Wah, hebat. Nah, saudara di bagian perlengkapan. Kurang ajar pasukan. Memang. Tapi ketika ada peperangan, saya beranggapan saya akan hidup jasa untuk ini. Apabila saya memimpin 1 buah pasukan, daripada mencari ban bekas atau tetap kabur. Nah, pertempuran yang diceritakan oleh Mas Abu sering terjadi di daerah. Waktu itu hari Jumat, desaku diserang oleh pesawat musuh. Melihat keganasan itu, aku tidak tinggal diam. Kupaksa mitralu itu, lalu kubalas dengan mitralu itu. Lalu apa yang terjadi? Lalu apa? Lalu, boom! Pesawat musuh pun hancur berantakan. Ya, sungguh mati saudara. Aku telah lama menghapus kata takut dari kamu. Seperti kata Mas Abu, bisa tek pagi. Oh ya, silakan. Enak banget. Baik. Ya. Ya, memang untuk orang-orang yang sudah biasa menghadapi bahaya maut seperti kita, perkataan takut itu sudah tidak ada lagi. Begitupun perkataan takut sudah kuhapus dalam kamusku. Kita saudara-saudara memang seram, tapi lebih seram lagi apa yang pernah ku alami ketika itu. Oh ya, mungkin saudara baru mengetahui bahwa di samping sebagai pemimpin partai, saya juga bertindak sebagai seorang penyelidik. Sebagai seorang penyelidik dan pemimpin partai, saya tidak bodoh. Apalagi pengecut. Orang yang bodoh dan pengecut tidak bisa main politik, tidur aja di rumah. Ya. Oh ya, jadi begini awalnya. Waktu itu akibat pengkhianatan seorang kawan, rumahku tiba-tiba digerebek. Aku ditangkap ketika itu. Nyonya juga ikut Pak. Waktu itu saya masih gadis, belum kawin, dengar pun belum pernah tentang adanya seorang politisi hebat bernama Mas Sumardi. Ya, memang kita ini baru setahun ini menikah. Dan di markas itu mulai terbuka suatu neraka bagi diriku. Jadi begini, mula-mula tubuhku diseret dalam sebuah kamar yang parah-parahnya terbuka, yang langit-langitnya terbuka, bayangkan. Lalu algojo itu memukuliku dengan rotan bisa jempol. Lebih besar lagi begini.
kira. Lebih besar lagi, rotan sebesar jempol. Algo itu memukuliku berkali-kali. Kali-kali aku dipukuli, namun aku tetap bungkam. Tidak mau aku berkhianat. Terima kasih. Lalu esoknya, Algo itu mulai bosan. Aku berkali-kali bungkam. Mereka mengingatkan serangan apapun, aku tetap bungkam. Lalu mereka mungkin mulai frustasi, dan besoknya aku dibasahi dengan air, lalu tubuhku dialiri oleh listrik yang sangat besar. Waduh. Ya, ketika itu aku mungkin sudah berpikir bahwa aku akan mati di situ. Tetapi seperti yang saudara lihat saat ini, aku masih berada di sini dengan tidak berkhianat tentunya. Ya, kau hebat sekali. Kalau begitu, sudah sepantasnya saya ini merasa sangat aman, merasa tenang, karena ternyata dengan tidak terduga-duga saya berada di tengah-tengah 3 orang pahlawan yang Ya. Karena itu saudara-saudara, kita harus bersyukur pada Tuhan kita bahwa kedudukan kita ini cukup berpengaruh dalam masyarakat. Oh, tentunya. Untuk merayakan kemenangan kita. Bagaimana kalau kita Oh, boleh. enak, tapi enak. Silakan dimakan kue. Mas Abu pintar dari tempat. Memang ini tempat yang sangat terkenal. Daerah ini. Kopi lo. Punya kamu. Apa-apaan ini, Mak? Kau tidak lihat. Mati apanya? Tadi lah di sini nih. Kurang dulu, Mas. Baik, kuenya. Mulutmu yang bermasalah. Mas Abu ya? Dan yang ini pasti Mas Abu. Dan yang sebelahnya Mas Abu pasti Mas Sumantri kan? Ya. Dan pasti kalau ada Mas Sumantri pasti ada Bu Sumantri. Ya, saudara-saudara, kulihat saudara-saudara sudah pada jemur hidup. Buktinya, saudara-saudara yang ada di sini menyelimuti kejemuan itu. Ketahuilah saudara-saudara, menipu dan membersaing adalah hal yang sangat menjemukan. Apa maksud saudara dengan semua itu? Saudara menuduh bahwa kami telah menipu diri sendiri. Bertemu pun baru sekali ini. Saya adalah seorang direktur. Buktinya saudara, tak seorang pun yang ada di sini memperlihatkan pribadi saudara yang sebenarnya. Saudara sendiri misalnya, siapa saudara sebenarnya? Anda mau tahu siapa saya? Kasih tahu dia. Saya adalah seorang direktur dari Eksis Watrop yang mengimpor barang-barang pecah belah juga makanan dalam kali. Nah, itulah saya. Kenapa saudara harus berbohong? Kenapa saudara harus berpura-pura bahwa saudara adalah seorang direktur dari... Eksis Watrop. Ya, itulah yang buat saudara jumlah hidup. Kenapa saudara tidak mengaku saja bahwa saudara adalah seorang kiai? Apa? Saya kiai.
Ya, saudara Kiai. Karena saudara adalah orang yang paling pandai dan paling cerdik. Aku pernah dengar tentang diri saudara. Maaf, Raden. Saya rasa lelucon saudara itu bisa saudara dagangkan di pasar Senen. Ya. Terang di sini tidak akan laku. Ya. Nyai Salim, janganlah Kiai berani bohongi aku. Namaku Samsu. Samsu tak kurang tak lebih. Kenapa Kiai harus bohong? Berbohong kan dilarang oleh tiap agama. Tentu hal itu Kiai juga ajarkan kepada murid-murid Kiai. Karena begitu, bagaimana kalau Kiai ceritakanlah pada kami bagaimana cara-cara Kiai sampai bisa memikat hati para wanita untuk menghadut ajaran Kiai. Jangan dorong. Saudara, tidak, saudara lihat, depan saudara kan seorang wanita. Apa pantas seorang Kiai berteriak begitu keras? Loh, Lastri, kok pingsan? Pingsan? Saudara-saudara, Jai, Berat. sudah buruan. Saudara-saudara, saudara-saudara seharusnya mesti tahu bahwa aku ini sangat benci pada palsuan, menipu diri sendiri dan berdusta. Janganlah kawan-kawan, jangan gugup dan jangan bergerak. Karena kalau bergerak sekarang, tidak akan bisa bergerak lama-lamanya. Sesungguhnya saya tidak berbohong. Saya adalah seorang direktur dari NI suatu waktu. Jika saudara tidak percaya, tanyalah pada Mas Abu. Maaf. Saya mau ke toilet dulu. Boleh? Muridku ketawa-tawa. Mana? Kau jalan depan kita ini, Mas. Tapi kabur. Jangan ngomong di belakang. Mas Abu, Mas Abu mau kemana? Mas Abu lebih baik dulu. Ayo, keluar. Apa benar dia? Iya. Orang ini adalah seorang apa kamu tadi? Orang direktur. Iya, apa benar dia seorang direktur? Ya. Memang begitu. Iya. Jika saudara tidak percaya, tanyalah beliau. Beliaulah yang mengurus lisensi bagi perusahaan kami. Dalam bilang saja dia, nampaknya orang ini rada begini. Tapi saya bukan kiai. Iya. Maaf saudara-saudara. Tadi saya sempat mendengar cakapan dari dalam toilet. Dan sebenarnya saya juga tahu bahwa dia ini adalah seorang kiai. Dan bukankah Mas Abu juga sependapat dengan saya bahwa dia ini adalah seorang kiai kan? Bukan begitu, Mas Abu. Bila aku tilik benar-benar, wajah Samsu memang memiliki wajah seperti seorang kiai. Wah, ya kiai, mengapa kau ributkan benar hal itu? Sudahlah. Aku bukan meributkan hal itu, tapi aku hanya ingin dengar sendiri dari mulutnya. Baiklah, aku akui bahwa aku ini adalah seorang kiai. Nah, saudara-saudara dengar kan bahwa dia seorang kiai. Dan sekarang Kiai Salim, ulangi lagi pertanyaan itu tadi. Bagaimana cara-cara kiai memikat hati para wanita untuk menganut ajaran kiai?
Baiklah akan kuceritakan. Tapi janganlah pistolmu ini kau tekankan begitu keras. Nanti meletus. Ya, oke. Sekarang coba ceritakan. Bagaimana cara-cara Kiai sampai bisa memikat hati para wanita untuk menganut ajaran Kiai? Itu gampang sekali. Kau ini wanita-wanita itu, lalu mereka dengan sendirinya menganut ajaran. Tolong! Ceritamu tolong sekali. Cerita yang terdiri dari 2 kalimat dan sangat tolong. Sana, gue ingin dulu. Saudara, tidakkah cerita Kiai tadi itu sangat membosankan? Ya, membosankan. Ya. Menyebalkan sekali. Ya. Terutama bagi saudara. Karena sebagai seorang rentenir, ya, tentu saudara tahu betapa berharganya waktu bagi manusia. Maaf saja saudara, saya tidak mau disebut sebagai seorang rentenir. Saya adalah pegawai pendidikan tinggi dari sebuah kementerian. Lagi pula, merentenkan itu kan dilarang oleh negara. Juga oleh agama bukan tabu. Maka dari itu, saya akan dakwakan Anda pada polisi. Sungguh mati, bukan ada sombong. Saya merasakan terhina oleh saudara. Saudara! Saudara mau kemana? Lebih baik saudara duduk. Ayo saudara. Lebih baik saudara ceritakanlah bagaimana cara-cara saudara bisa mendapat uang yang banyak, tapi dengan tidak bekerja apa-apa. Sungguh mati bukannya sombong. Tapi aku memang bukan seorang rentenir. Saya adalah seorang pegawai tinggi dari sebuah kementerian. Saudara tidak mau mengaku. Hah? Nyai Salim, ini orang ingin mengelabui dirinya sendiri dan diri kita semua. Bukankah kita lihat bahwa dia adalah seorang rentenir? Hah? Kalau kulihat Mas Abu ini adalah benar seorang pegawai tinggi negeri. Sebab beliau yang mengurus lisensi bagi perusahaan kami. Saudara, apa benar dia seorang pegawai tinggi negeri? Nah, kalau kulihat beliau benar seorang rentenir. Nah, Kiai Salim pun sependapat dengan saya. Dan sebenarnya pakaian saudara tak tampak seperti seorang pegawai negeri, malah lebih cocok seorang rentenir. Sekarang lebih baik saudara coba berdiri ke sudut. Saya tidak mau. Ayo saudara berdiri. Berdiri buruan. Ya, lalu saudara berputar. Saya tidak mau. Saudara putar. Ya, putar. Pusing saudara. Ayo putar. Ya, stop. Pakaian saudara tak tampak seperti pegawai negeri, malah lebih mirip seorang rentenir. Lalu apa, Pak? Nah, coba saudara ceritakan kepadaku bagaimana cara saudara merentenkan uang. Hah? Ya, coba kau ceritakan pada dia. Hemat. Ayo cerita. Aku tahu orang lain membutuhkan uang. Hah? Aku tidak dengar.
Aku tahu orang lain membutuhkan aku. Maka aku gunakan saja. Lebih keras, lebih keras. Aku tahu orang lain membutuhkan aku. Maka aku gunakan saja kebutuhan orang lain itu. Sudah. Tolong, tolong. Memang tolong. Disambut tolong, sama tolongnya dengan jadi ini. Ya saudara lebih baik duduk sekarang. Saudara duduk, atau aku suruh berputar lagi. Kau mau? Saudara, bukankah kita dua orang yang sangat membosankan? Iya. Ya, kenapa? Kenapa saudara rela mendengarkan cerita dongeng-dongeng dari Kiai dan ini kembali maksud ini Nandarin dan ini Kiai karena sebagai tukang obat seharusnya saudara melindungi istri saudara ini agar tidak mendengar cerita-cerita yang busuk seperti ini. Saudara betul kan tukang obat? Saudara lebih mudah daripada kawan saudara yang lain. Saudara tidak membantah terlebih dahulu. Memang sifat pekerjaan saudara tidak mengizinkan, kan? Kalau mengizinkan, saudara akan ditertawakan oleh publik, bukan? Kemarin tanggap ada yang mati bunuh diri karena ditertawakan oleh publik. Jadi saudara pilih mana? Mati atau ditertawakan oleh publik? Saya lebih baik mati. Ya, memang kedudukan saudara sebagai tukang obat sungguh luas. Mati, saudara tentu tidak mau karena mati tidak sehat. Sedangkan ditertawakan publik tentu pada akhirnya akan menyebabkan mati seperti tetangga kawanku ini. Lalu saudara selanjutnya akan mencari jalan agar tidak mati atau ditertawakan publik. Betul tidak saudara? Tapi Min, terwajah bagi kawan kita ini adalah karena publik membutuhkan bukti yang nyata. Betul kan? Memang man. Tapi bagi kawanku ini yang tukang obat ini pasti sangat tidak ruwet. Ya. Karena sebagai tukang obat, saudara mempunyai jalan yang sangat bagus, yaitu dengan jalan bernyanyi. Tapi saya tidak bisa bernyanyi. Biar harus disumpah apapun atau dijatuhi hukuman pakai, saya tetap bilang kalau saya tidak bisa bernyanyi. Saya tidak bisa bernyanyi. Saudara mau nyanyi atau tidak? Ayo berdiri. Berdiri. Sekarang nyanyilah. Bengawan Solo, riwayatku ini sedari dulu jadi perhatian insan itu. Saya sudah bilang bahwa saya tidak bisa bernyanyi. Kenapa kau paksa? Tapi suaramu bagus juga. Ya, suara saudara bagus.
Mari kita tepuk tangan. Saudara Kiai, apa saudara tahu seni dapat menghilangkan sifat-sifat orang yang biadab? Ya, saya senang mendengarnya. Nah, saudara-saudara yang ada di sini nih, sudah kembali pada pribadi saudara yang sebenarnya. Dan saya tak sungguh senang melihatnya. Karena palsuan yang saudara-saudara ciptakan itu sangat melekat pada tubuh kita, seperti pakaian yang menyelimuti badan kita. Sudikah Nyonya untuk membuka pakaian Nyonya? Apa? Saudara gila? Nyonya, tenanglah. Jangan Nyonya cepat marah. Karena marah itu membuat cepat tua Nyonya. Dan tua itu, apakah Nyonya mau cepat-cepat kehilangan kecantikan dan keindahan tubuh Nyonya itu? Saudara berdua ini. Aku mesti mati polisi. Nyonya, jangan Nyonya. Polisi tidak suka melihat orang yang telanjang. Memang Nyonya kemarin tidak dengar bahwa di kota sebagian besar gembel ditangkapi karena sebagian dari mereka telanjang juga. Dan Nyonya tidak lihat suami Nyonya diam. Dan kata patah, diam berarti menyetujui. Betul kan, saudara tidak keberatan. Iya. Dan badan istriku ini badan paling indah di dunia. Jadi itu pendirian sebagai seorang suami. Baik. Akan aku buka pakaianku. Tapi saudara, sudikah saudara untuk memerintahkan Kiai dan Raden ini untuk kembalikan badanku? Man, kau urus dua orang ini, Man. Sampai ini. Ayo, kita ke belakang. Saya tidak mau. Ayo, kau juga. Ayo Nyonya, silakan buka pakaiannya. Baik. Akan aku buka. Tata. Peduli apa kamu? Tata, sedikit saja. Saudara, tertarik oleh keindahan tubuhku. Kalau saudara tertarik, pasti saudara juga tertarik oleh suamiku. Juga pasti akan mengizinkannya. Saudara, aku boleh
Hei, kenapa saudara tidak menciumku? Cukup Nyonya, cukup. Suamiku sudah berizin. Tak apa, ciumlah aku. Oh, iya. Pasti saudara tertarik kalau saya sudah membuka seluruh pakaian saya. Baik, baik. Saya akan buka. Nyonya, jangan. Dengan Nyonya begini saja sudah membuat aku bahagia. Dan sekarang, saudara-saudara, tugas kami untuk mengembalikan pribadi-pribadi saudara sudah selesai. Dan aku dan kawanku yang satu ini nih, titipkan oleh-oleh buat saudara-saudara yang ada di sini. Harap nanti apabila kami telah pergi, Nyonya lah yang baca oleh-oleh itu. Ayo Man, kita pergi. Saudara-saudara, dengan hati yang puas, saya telah berhasil membuka kedok yang selama ini menutupi pribadi saudara masing-masing. Jelas akan kelihatan bahwa yang satu adalah seorang pandit, yang kedua adalah seorang tolol, yang ketiga adalah seorang pengecut, dan yang keempat adalah seorang wanita yang gagah berani. Sedangkan saya sendiri adalah seorang badut yang suka membuka kedok orang-orang dengan sebuah pistol kosong. Apa? Wah, Pistol kosong. Astaga. Ini apa? Bahasa ini apa?